Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecukupan dokumen ya. Dokumen apa saja yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan sertifikasi yang di dalamnya mengandung produk hewani ya. Atau dokumen apa saja yang harus diperiksa pada saat kita menjadi auditor ya. Jadi video kali ini akan menjelaskan dari dua sudut ya. Sudut yang pertama adalah sudut pada saat Anda menjadi auditi ya, artinya perusahaan atau IKM yang sedang melakukan sertifikasi halal. Atau bisa juga kita pandang dari sudut pada saat kita menjadi auditor. Jadi berkas apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita menemui produk hewani, terutama produk daging. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita teknik mencocokkan antara sertifikat halal yang menjadi lampiran dengan dokumen atau label yang tertera di dalam kemasan untuk produk daging. Jadi perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya untuk produk daging ini sertifikat halalnya biasanya terpisah antara dokumen sertifikat halal dengan produknya. Berbeda dengan pada saat kita membeli produk retail atau consumer good, kita sudah bisa melihat ada tidaknya sertifikat halal di dalam kemasannya. Tetapi untuk produk daging tidak sederhana itu. Nah, marilah kita ikuti video saya kali ini yang akan membahas detail mengenai bagaimana cara mengecek ya kesesuaian antara dokumen halal dengan produk daging yang kita temui. Jadi untuk produk daging atau daging ya, ini merupakan produk yang harus bersertifikat halal ya, artinya tidak bisa diwakilkan dengan dokumen yang lain, misalnya seperti COE ya atau MSDS itu tidak bisa. Jadi untuk produk daging atau daging itu harus bersertifikat halal ya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, standar dokumen apa saja yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk bahan-bahan yang berasal dari mamalia ya, misalnya seperti unggas atau bahan kompleks lain, misalnya seperti flavor, MSG, produk turunan susu, kemudian yang memiliki kemungkinan melibatkan keturunan ya, melibatkan turunan hewan seperti keju dan whey, ini harus dilengkapi dengan sertifikat halal ya, artinya tidak boleh dengan dokumen yang lain. Nah, jika produk ini masih berbentuk daging atau turunan daging ya, jadi masih berbentuk daging atau turunan daging, biasanya diikuti dengan pengambilan sampel yang akan dilakukan uji PCR di laboratorium ya. Yang dimaksud dengan produk turunan daging tapi masih berbentuk seperti daging ya, misalnya ada ham ya, kemudian sosis, kemudian ada bakso ya, kemudian ada produk ayam, ayam goreng, daging goreng ya. Itu diambil produknya ya, diambil sampelnya ya. Biasanya sampel itu pengambilan sampelnya sudah ada aturannya sendiri mengatur pada aturan LPPOM MUI. Tapi biasanya sampel itu diambil pada yang pertama adalah bahan bakunya yaitu dagingnya, yang kedua produknya. Nah, demikian juga kalau produk yang di dalamnya sudah jelas mengandung produk turunan daging ya, produk turunan hewani misalnya, bahan pembuatnya salah satunya adalah gelatin, maka tentu juga harus dilakukan pengambilan sampel. Nah, mengenai pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel dan berapa banyak sampelnya nanti kita akan bahas tersendiri mengenai teknik pengambilan sampel menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Nah, kita akan fokus bagaimana mengecek antara memastikan bahwa dokumen daging ini adalah dokumen yang valid ya. Jadi dokumen pendukung yang harus kita kumpulkan, yang harus kita teliti, yang pertama adalah sertifikat halal, ini wajib ya. Jadi sertifikat halal ini harus kita cek ya sebagai wajib. Kemudian ada dokumen lain yang harus diperhatikan ya, misalnya seperti dokumen pengapalan, ya, kemudian dokumen kesehatan ya, dokumen kesehatan ini tidak wajib ya, tetapi harus kita periksa ya karena beberapa negara ini merupakan endemi penyakit ya, penyakit yang berasal dari hewan yang menular ke manusia seperti antrak, ini juga harus
kita cek. Kemudian sertifikat halal harus cocok dengan dokumen lain ya. Kemudian harus ada dokumen yang memiliki lot number ya. Jadi harus ada lot number, nanti kita akan bagaimana cara mengeceknya. Kemudian ada plan number, kemudian tanggal penyembelihan atau date slaughtering yang sesuai antara dokumen halal dengan kemasannya. Kemudian dokumen sesuai dengan kemasan atau label ya. Jadi kita harus mencocokkan dokumen halal dengan labelnya. Karena untuk daging yang diimpor ya, daging impor dari luar negeri, misalnya seperti dari Australia, dari New Zealand, dari India, ini biasanya terpisah ya antara sertifikat halal dengan produknya ya. Jadi kita harus mencocokkan nanti. Oke. Yang harus diperhatikan, ini salah satu contoh produk ya, produk daging yang berasal dari Amerika. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama harus diperhatikan adalah siapa yang mengeluarkan sertifikat halal ya. Karena ada lembaga-lembaga sertifikat halal yang belum bekerja sama dengan LP POM MUI, artinya tidak boleh mengeluarkan sertifikat halal. Yang kedua, apakah lembaga sertifikat halal yang sudah bekerja sama dengan LP POM MUI memiliki wewenang dalam mengeluarkan sertifikat slaughtering atau sertifikat penyembelihan. Itu yang pertama harus perhatikan sebelum dicek dokumen-dokumen yang lain. Oke, apabila lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu adalah lembaga yang sudah, yang artinya lembaga yang memiliki kerjasama dengan LP POM MUI, maka selanjutnya yang harus kita cek adalah dokumennya. Yang pertama adalah nama negara di mana pabrik berada atau nama lembaga di mana nama lembaga sertifikasi di mana tempat penyembelihan berada ya, karena LP POM MUI menyaratkan bahwa lembaga yang mengeluarkan sertifikat harus berada dalam satu negara yang sama dengan perusahaan yang melakukan penyembelihan ya, dengan beberapa pengecualian. Nanti pengecualiannya misalnya salah satunya adalah lembaga sertifikasi yang ada di Eropa itu diperbolehkan mengeluarkan sertifikat untuk kawasan Eropa ya. Nah, tapi pada dasarnya sebagian besar ini berlaku aturan bahwa lembaga yang mengeluarkan sertifikat dengan pabrik yang mengekspor daging itu berada dalam satu lokasi negara yang sama. Nah, kemudian yang kedua, ada tidaknya logo halal ya. Kemudian selanjutnya harus ada plan number, kemudian ada tanggal produksi atau lot number atau tanggal penyembelihan. Kenapa harus ada tanggal penyembelihan? Biasanya tempat penyembelihan ini bergilir antara penyembelihan halal dan penyembelihan yang non halal. Sehingga dia ada masa-masa tertentu yang tidak digunakan untuk penyembelihan halal saja. Artinya kalau tanggal penyembelihan di luar tanggal yang ada di sertifikat, ya artinya maka penyembelihan itu bisa jadi penyembelihan non halal. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan ya, ada tidaknya label halal, biasanya diberi tanda Crescent M ya, biasanya diberi tanda Crescent M. Maka kita harus mengecek di dalam kemasan itu ada tidaknya Crescent M. Kalau ada, artinya itu adalah produk yang halal. Oke. Ini salah satu contoh daging yang berasal dari Amerika yang dikeluarkan oleh Ivanka ya sertifikatnya. Jadi ini yang harus dicek sekali lagi. Logo yang harus cek yang pertama adalah negara ya, negara lokasi pabrik atau lembaga penyembelihan itu satu negara ya, antara pabrik dan lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Kemudian ada tidaknya logo halal, ini dipersyaratkan di sini ya, terkait dengan logo halal berkaitan dengan Crescent M. Kemudian ada plan number-nya ya. Kenapa harus ada plan number? Karena biasanya satu negara ini memiliki beberapa tempat penyembelihan yang atau perusahaan penyembelihan yang berbeda-beda ya, sehingga yang harus diperhatikan adalah apakah dia memiliki plan number yang sama antara sertifikat dengan kemasannya.
Kemudian berikutnya adalah tanggal produksi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada tanggal-tanggal tertentu perusahaan melakukan penyembelihan halal, pada tanggal yang lain dia tidak melakukan penyembelihan yang halal, sehingga itu ada namanya tanggal penyembelihannya ya. Di sini ada seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini adalah contoh selanjutnya untuk produk daging ya. Ini juga yang harus diperhatikan dalam kesesuaian antara dokumen halal. Jadi yang sebelah kiri ini adalah dokumen halal. Kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah sini, ini adalah contoh label yang dipasang di kemasan. Ini adalah contoh yang tidak baik karena data penyembelihannya itu masih banyak yang kosong. Walaupun data yang tertera di dalam label ini data yang lengkap ya, tanggal penyembelihannya ada, beratnya ada, kemudian batch-nya ada, kemudian negara asalnya juga ada. Ini ada dari Australia dan seterusnya ya. Nah, ini juga ada salah satu dokumen yang harus diperhatikan ya, yang harus dicek dari dokumen ini adalah negara ya, pabrik. Ini adalah kebetulan produk dari Australia yang harus dicek ya. Ini halal Australia. Kemudian yang harus diperhatikan ini adalah lokasi negara, kemudian dikirim ke Jakarta ya, kemudian pengirimnya, kemudian plan number-nya yang harus diperhatikan ya. Ini tanggal penyembelihannya, oke, harus dicocokkan ya seluruhnya antara dokumen kemasan dan dokumen halal yang dikirimkan secara terpisah ya. Jadi bagi Anda yang akan melakukan sertifikasi harus dipersiapkan dengan baik untuk produk daging, yaitu kelengkapannya adalah dokumen halal. Dan dokumen halal selain valid juga harus sama antara dokumen halal yang dipegang dengan kemasan. Artinya kita memastikan bahwa daging yang kita terima itu adalah daging dengan sertifikat halal yang pas ya, karena seringkali perusahaan itu tidak mengecek kembali apakah sertifikat halal itu untuk daging tersebut ya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.